Ini yang kami hormati guru mursyid kami, Bapak Iswadi, kemudian berserta dengan tim Rabbaninya. Kemudian yang kami muliakan Bapak Ibu dari jemaah yang hadir pada kesempatan ini. Baik Pak Ustadz, pada kesempatan ini kami mencoba untuk menyampaikan daripada apa yang kami alami ketika dalam zikir Ustadz. Pertanyaan ini sudah lama saya simpan Pak Ustadz, lebih sebulan yang lalu. Ketika saya berzikir Ustaz, saya mengalami di dalam zikir itu saya diberikan alif putih Pak Ustaz. Alif putih itu terang seterang-terangnya. Kemudian saya ada daya dari belakang ini supaya kepala saya ini menunduk. Kemudian alif putih masuk melalui bubuk saya Ustaz, masuk melalui bubuk saya sampai kepada kolbi yang paling besar. Itu yang saya alami. Kemudian mungkin pertanyaan saya mungkin maknanya apa Pak Ustaz? Ini pertanyaan selalu menggelitik saya setiap malam Ustaz. Makasih Ustaz. Oh, cahaya putih. Alif putih yang terang bercahaya itu. Alif putih. Ya. Oh, itu yang nampak sama Bapak. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Inilah maksud Ustadz bahwa Allah mengajari manusia itu dengan perumpamaan kias. Jadi Allah memberi hidayah petunjuk itu kadang melalui suara dan kalam, kadang melalui perumpamaan tadi. Sebenarnya Allah membukakan rahasia dirinya kepada Bapak karena Allah itu kan wujud. Wujudnya itu adalah nur. Itu maknanya selalulah kita ini hidup dan berjalan di dalam terang. Maksudnya apa? Lihat, ketika ibu-ibu ini berjalan dalam kegelapan malam di sawit, sekiranya Bapak Ibu tidak membawa senter, tahukah Bapak Ibu di depan kita itu ada ular menanti kita? Tahukah kita di depan kita itu ada lubang dan akar kayu? Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Kenapa tak nampak? Karena Bapak Ibu berjalan di dalam gelap. Kemudian Bapak Ibu masuk lagi ke sawit di hutan, bawa senter, bawa obor. Tahukah Bapak Ibu ada ular di depan itu? Tahukah di depan Bapak Ibu itu ada lubang dan akar? Kenapa tahu? Ada cahaya dan terang. Maksudnya, selagi Bapak Ibu berjalan di dalam terang, di dalam nur, di dalam ilmu Allah, di dalam bimbingan dan petunjuk Allah, maka selama itulah Bapak Ibu itu tahu yang namanya halal dan haram, tahu yang namanya manfaat dan mudarat, tahu namanya ini jalan yang dirahmati, ini jalan yang diridhoi, ini jalan yang dimurkai. Tahu namanya mana jalan untuk bisa usul kepada dirinya, mana pula jalan yang membuat kita terhambat untuk usul kepada dirinya. Makanya Allah bilangkan tadi, ya ja'alakum nura tamshuna bihi. Kalau kamu sudah mendapatkan hidayah dan petunjuk aku, kamu sudah memahami bahwa dirimu tu la haula wala quwata illa billah, lalu kamu serahkan urusan hidupmu kepada aku, tamshuna bihi, berjalanlah kamu di dalam terang itu. Berjalan kamu di dalam hidayah dan petunjuk. Ini yang Allah maksud, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Apabila kamu telah betul-betul patuh, maka orang yang patuh itu aku beri kepada dirinya adalah furqan. Furqan itu hakikatnya nur. Nur itu hakikatnya adalah hidayah. Hidayah itu hakikatnya adalah petunjuk. Petunjuk itu hakikatnya ilmu. Ilmu itu maksudnya ilmu syariat, ilmu thariqat, ilmu hakikat. Kalau kita sudah dapat ilmu syariat, thariqat, hakikat, maka buah daripada ilmu syariat, thariqat, hakikat barulah dapat ilmu ma'rifat. Ketika itulah hakikat daripada ilmu itulah kita mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Jadi untuk mendapatkan ilmu hikmah tadi, ilmu ma'rifat itu jalannya ittaqullaha. Benar-benar kita menjadi orang yang patuh kepada Allah. Orang yang patuh kepada Allah itu yang disebut namanya takwa. Itulah orang yang hidupnya itu aman dan selamat. Innal muttaqina fi maqamin amin.
Orang-orang yang dapat tuh, maka mereka telah berada pada makom yang aman. Makom yang aman itu yang dikatakan makom yang selamat. Itu yang dikatakan Islam. Islam itu alif, sin, lam, mim. Turuknya. Alif itu maknanya Allah. Sin itu maknanya salamun. Lam itu maknanya la ilaha illallah. Mim itu Muhammad Rasulullah. Terjemahnya, Allah salamun, Allah menyelamatkan orang-orang yang mengamalkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu terjemah. Makna hakikatnya, Allah menyelamatkan orang-orang yang telah mengenal Allah dan Muhammad itu nyata wujud pada dirinya. Inilah orang yang selamat itu. Dia telah di dalam kuliman la ilaha illallah. Pernah Bapak Ibu melihat kaligrafi? Ada orang yang salat gini ya. Itu kan makna syahadat tuh. Itu yang diri kita itu. Ya, Allah Muhammad. Allah itu batin nyata pada ruh, Muhammad itu zahir nyata pada tubuh. Makanya yang zahir menyaksikan yang batin menyaksikan diri yang zahir. Muhammad menyaksikan Allahnya, Allah menyaksikan Muhammadnya. Nyata dia pada diri kita. Inilah diri Allah dan Muhammad. Inilah diri yang muklimah tuh. Jangan nanti Bapak Ibu salah nanti memahaminya kayak Ustaz ngaji orang tuanya, tapi ketika orang tuanya meninggal, lalu disampaikan sama keluarga yang lain supaya diri ayahnya berkelima, Allah di waktu mandinya disuruh sama pengajian itu ambil spidol yang nggak ada isinya, lalu dicacan kayak itu. Dicacan tuh apa nama itu? Dicelupkan spidol tuh kayak iya tadi, lalu dituliskan di jidat ayahnya tuh Allah. Masya Allah. Katanya dengan mengapakan spidol ayat spidol tadi kayak tadi ditulis kalimat Allah. Kemudian kain kapan pernah Bapak Ibu melihat kain kapan itu beragi? Beragi tahu Bapak Ibu? Berwarna-warni. Kan kain kapan itu kan putih kan? Ini pakai spidol tadi itu, dituliskannya la ilaha illallah. Baru dibungkus ayahnya di situ. Jadi dengan menulis lapas Allah di kening dan menulis kalimat Allah di kain kapan, bahwa ayahnya itu sudah berada dalam kalimat la ilaha illallah. Ini khoa nih. Jangan itu terjadi di keluarga kita, ya. Makanya orang yang telah berkulimah dirinya dengan la ilaha illallah, itu maksudnya Bapak Ibu telah mengenal orang yang bernama Allah. Bapak Ibu telah mengenal orang bernama Muhammad. Itu tiada lain, sudah nyata diri Bapak Ibunya, zahir dan batin. Itu dia Allah dan Muhammad. Selamatlah Bapak Ibu, itu maksudnya. Mungkin begitu Bapak pemahaman iktibarnya, bahwa Allah selalu memberikan perumpamaan itu pada diri kita. Namun ingat, di dalam setiap peristiwa zuk, di dalam itu ada rahasia-rahasia yang mesti kita bongkar sesuai dengan hidayah petunjuk Allah, dengan ilmu tawajuh itu. Kenapa? Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Bapak Ibu kenal dengan Syekh Abdul Qadir Jailani? Kenal. Di mana kenalnya? Ya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu ketika dia berzikir, di dalam zikirnya tadi la ilaha illallah, muncul cahaya yang terang benderang. Di dalam cahaya yang terang benderang itu terbit suara, hai Abdul Qadir Jailani, aku ini Tuhanmu. Apa yang aku halalkan, ya aku wajibkan kepada hamba-Aku, solat semuanya itu, bagi dirimu kamu boleh tak solat. Ya, apa-apa yang aku haramkan bagi hamba-Aku, bagi dirimu boleh kamu makannya halal. Lalu disitulah Abdul Qadir Jailani tadi itu menilik dia ke dalam dirinya. Inilah gunanya syariat itu. Sebenarnya makrifat itu di syariat. Aku bukan nabi dan bukan rasul. Kenapa aku ada pula perintah Tuhan melarang aku ini untuk mendirikan sholat lagi? Kenapa pula aku disuruh oleh Allah menghalalkan hal-hal yang sifatnya haram? Sedangkan Nabi saja ini menyentar ke dalam dia. Makanya Nabi itu sebagai uswatnya.
Nabi saja sebagai seorang Rasul utusan Allah, tak ada petunjuk dan perintah untuk meninggalkan sholat dan melakukan perbuatan yang haram, ya. Tidak ada perintah seperti itu. Masa aku tidak Nabi, tidak Rasul, kok ada perintah seperti itu? Ini bukan datangnya daripada Allah. Ini datangnya daripada iblis nih. Ketika itulah dia tasbihkan, subhanallah. Makanya ketika Bapak Ibu berzikir ada sesuatu yang aneh, nanti dalam zikirnya baca subhanallah, subhanallah. Ya Allah, lindungi dan pelihara diriku ya Allah. Subhanallah. Ketika baca subhanallah itu, bahasa Ustaz, tembakkan apa namanya itu ya? Arahkan subhanallah itu, tujukan subhanallah itu kepada yang di depan kita tuh. Apakah cahaya atau apa? Orang pakai sorban, pakai tasbih dia kan? Subhanallah, subhanallah. 3 kali. Ketika dibaca subhanallah 3 kali, hilang dia, hancur dia, lari dia, berubah wujudnya. Itulah sifat penguji, itulah sifat waibiyah, jin tuh. Tapi ketika dibaca subhanallah, subhanallah, makin terang, makin senyum dia, itu boleh jadi ruhani para nabi dan para rasul atau para aulia ilah. Namun jangan itu menjadi tujuan kita, Bapak Ibu. Mau berzikir tetap lanjut. Syekh Abdul Qadir Jalani ketika membaca subhanallah itu, maka cahaya itu lebur, suara itu pun hilang dengan cahaya yang hilang tadi. Tak lama seketika itu muncul lagi cahaya itu, di dalam cahaya itu muncul suara, "Hai Abdul Qadir Jalani, engkau memang seorang wali Allah, tak bisa aku tipu. Padahal wali-wali yang banyak di Nusantara ini mudah aku tipu. Kamu tidak bisa aku tipu. Engkau benar, aku ini bukan Tuhanmu, aku ini iblis. Aku ingin menguji sejauh mana keimananmu kepada Allah." Tadi itu. Disitulah selamatnya kita Bapak Ibu. Kalau ada Bapak Ibu berzikir atau dapat petunjuk melalui mimpi, ibu bapak tidak usah sholat lagi, ibu bapak kan sudah menjadi Tuhan, tak apa juga lagi. Itu ditepis, ya. Itu jangan sekali-kali bapak ibu katakan itu adalah petunjuk daripada Allah yang bersifat nur tadi. Walaupun baik buruk datang daripada Allah, tapi ketika dia menghantarkan petunjuk yang tidak baik, itu namanya iblis. Ya, itu iblis. Itu nar, tepis itu. Kenapa? Karena Allah menguji kita melalui narnya. Ketika dia menguji kita melalui narnya, maka dia memberi nama dirinya itu dengan iblis. Ketika Allah memberi petunjuk kepada kita, maka dia memberi namanya dengan Jibril di situ. Nah, ini proses. Jadi sama dengan tawajuh Bapak Ibu. Tawajuh yang Ustaz latih Bapak Ibu malam tadi itu ada makna zahirnya, ada makna batinnya. Nah, jadi banyak ilmunya lagi itu, karena itu kan latihan. Hakikatnya masih banyak hal yang tersirat di dalam. Kalau ada petunjuk-petunjuk, jangan Bapak Ibu pahami sendiri, sampaikan sama Ustaz supaya Bapak Ibu tidak tergelincir dengan itu nantinya, ya. Karena kita sudah masuk dalam ranah perjalanan batiniah namanya Mi'raj kita. Dia kan Nabi waktu Mi'raj, banyak ujiannya itu, dikejar oleh jin ifrit. Orang yang sedang bertorikat selalu banyak batu tajam dan kerikil tajam yang akan menyandung dirinya tadi itu. Jadi di mana letaknya? Orang torikat, orang duduk di torikat, ujiannya itu dengan pengalaman-pengalaman ruhaniah. Kalau dia punya pengalaman ruhaniah, sahabatnya tidak punya pengalaman ruhaniah, lalu dia bertanya, "Kamu udah berapa lama ngaji?" 5 tahun. "Apa pengalaman batinmu?" "Belum ada. Aku aja baru sebulan ngaji bersama Ustaz. Udah ada pengalaman batinku. Kamu ini belum apa-apa lagi." Itu tipu daya. Jadi pengalaman ruhani itu sebenarnya menjadi batu licin bagi diri Bapak Ibu ketika Bapak Ibu membanding-bandingkan pengalaman aku dengan pengalaman kawan. Kawan tidak ada punya pengalaman ruhaninya, aku punya. Yang punya pengalaman, ini tandanya sudah sampai. Yang tak punya belum sampai. Bahaya, hati-hati. Hati-hati. Allah membukakan pengalaman rohani kepada Bapak Ibu. Boleh jadi, ini bahasa Ustaz, boleh jadi Bapak Ibu masih bimbang dan ragu terhadap suatu ilmu yang belum Bapak Ibu pahami. Untuk memantapkan keyakinan Bapak Ibu tentang ilmu yang dituntut yang membuat kita ragu dan tidak paham, maka diberikan Allah
pengalaman ruhani. Pengalaman ruhani itulah bukti Allah mengajari kita itu secara visual dia. Sebab kalau tidak ada secara pengalaman rohani visual, Bapak Ibu tidak yakin. Bapak Ibu ini pingin buktinya, kan begitu, maunya instan-instan aja tuh dah. Nah, tuh orang syariat juga diberi ujian oleh Allah melalui ibadahnya. Ketika dia sanggup sholat duha, sanggup tahajud, sanggup puasa Senin Kamis, lalu kawannya tidak sanggup duha Senin Kamis, ya, maka disitulah dia membanding-bandingkan dirinya dengan sahabatnya. Nah, kamu tak sanggup, aku sanggup. Jadi ibadah yang dia kerjakan itu adalah batu penarung, batu licin, hijab bagi dirinya kepada Allah. Orang hakikat juga bisa menjadi batu licin pada dirinya ketika dia mengatakan, aku telah menyaksikan Allah. Kamu udah menyaksikan Allah enggak? Belum, enggak sah ibadah kamu. Lihat aku nih. Itu batu licin tuh. Ya. Contoh aja lah bagi bapak-bapak misalnya di kampung, ya kan? Ngapa enggak sholat, Pak? Imamnya enggak makrifat, enggak sampai. Ya. Kalau kita mengatakan imamnya tidak makrifat karena dia tidak mengaji ilmu tauhid dan makrifat, kita bilang dia nggak makrifat, nggak sampai. Ketika itu kata-kata kita ini menjadi tembok, menjadi hijab bagi diri kita. Disitulah iblis bersembunyi di dalam diri kita melalui kata-kata yang kita ucapkan. Hati-hati. Makanya orang tidak makrifat, mau imamnya anak kita, yang penting dakil balik, mau siapapun, ada bapak ibu itu sholat. Walaupun dia tidak makrifat dalam ilmu makrifat hakikat, pandanglah dia makrifat dalam syariat. Tanda dia makrifat dalam syariat, dia melaksanakan perintah Allah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Kita yang sudah duduk makrifat di dalam makrifat, kitalah secara hakikat yang mengimami imam dan makmum dalam sholat berjamaah. Contoh, beliau ini masbuk, bapak masbuk, lalu orang sholat. Anggaplah 40 orang itu, ya, tidak ada makrifat, termasuk imamnya. Dari 40 orang itu ada bapak situ. Maka bapaklah hakikatnya yang mengimami imam dan jamaahnya, makmumnya dalam sholat berjamaah. Bapaklah yang bisa menghantarkan sholat itu sampai liko dia kepada Tuhan. Maka inilah rahasianya. Kenapa kita disuruh oleh Nabi sholat berjamaah di masjid? Supaya kita berharap di antara sholat berjamaah di masjid tadi itu ada satu orang makrifat, jadilah itulah yang akan menyelamatkan ibadah kita sampai kepada Allah itu. Namun setelah kita paham dan mengerti, tak boleh pula kita songong. Kalau aku nak sholat di situ, nak akan sampai sholatnya. Jangan seperti itu, ya. Atau disuruh, Bapak Imam, kamu aja lah imam. Walaupun saya makmum, saya ini hakikatnya mengimami kamu. Itu parah lagi itu. Jadi orang makrifat tak pernah mengatakan dirinya makrifat. Itu. Siapa yang mengatakan diri makrifat itu tanda buktinya dia tidak makrifat. Ya. Jadi orang makrifat itu la sautun wala harpun. Tak ada kata-kata makrifat di situ. Mungkin itu mesti dipahami Bapak Ibu ilmu ini. Walaupun ibu-ibu makmum tidak bisa jadi imam, hakikatnya kehadiran ibu sholat berjemaah nanti di musola, di masjid, hakikatnya ibu inilah yang mengimami imam dan makmumnya dalam sholat berjemaah. Maka kenali mana diri yang laki-laki, mana diri yang padusi. Padusi tahu Bu? Tahu, perempuan. Kata Allah, hakikat laki-laki, ar-rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Yang dikatakan hakikat laki-laki sejati adalah orang yang mana hati dan jiwanya tidak pernah lalai, luput mengingat Allah, baik dia dalam berjual beli, berbisnis atau dalam keadaan menggalas. Menggelas tahu kan? Pedagang, bojojo. Itu yang hakikat laki-laki.
Walaupun zahirnya ini ibu-ibu, Tino, perempuan, namun hati dan jiwa ibu-ibu ini selalu hadir kepada Allah. Maka ibu-ibu inilah yang sebenarnya hak laki-laki. Walaupun bapak-bapak ini zahirnya laki-laki, tapi kalau hatinya lalai lupa kepada Allah, hakikatnya bapak-bapak itu Tino, perempuan. Kadang bapak-bapak ini ingat Allah, kadang tidak ingat Allah, itu namanya banci. Ketika bapak-bapak ini zahirnya laki-laki, lalu batinnya ingat Allah, inilah laki-laki sejati. Makanya Nabi dan Rasul itu sempurna zahir dan batinnya, hakikatnya laki-laki. Lihat dong, Nabi itu petino bapak ibu perempuan. Tak pernah, ngapa nabinya nggak sholat haid katanya. Tetap ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin terhadap perempuan. Itu zahirnya. Lihat lagi malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, itu nama laki-laki, nama perempuan tuh, Bu? Laki-laki itu, ada namanya Megawati. Kenapa malaikat itu tunduk dan patuh kepada Allah? La ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sesungguhnya malaikat itu tidak pernah berbuat durhaka kepada Allah. Dia patuh apa yang diperintahkan Allah. Itu hakikatnya laki-laki. Makanya dizahirkan namanya oleh Allah Jibril, Mikail. Lihat, tidak ada Megawati, tidak ada. Gitu Bapak Ibu, maminya.